Maka ketika ada orang yang mengaku turunan Nabi, kita warga NU langsung inginnya mencintai dan menghormati. Betul? Betul apa tidak? Percaya begitu saja. Kalau ada orang mengaku dirinya keturunan Nabi datang ke rumah kita, pengennya ngasih duit aja walaupun gak punya. Betul nggak? Lama-lama keenaken itu orang. Jangan nunggu dikasih aja, kita bikin gaya-gayaan supaya ngasihnya jangan 50.000 20.000. Gaya-gayaan dia, jadeb-jadeban. Allah. Ada salam kiai dari Mbah Syafaat Banyuwangi. Luar biasa. Apa sahabat? Ini suruh beli minyak ini. Harganya berapa? Harganya 5 juta. Karena dia mengambil nama orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, akhirnya kita kena. Banyak sekali kejadian-kejadian, laporan-laporan, cerita-cerita dari obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Imaduddin ketika berceramah di Lampung bercerita tentang orang-orang yang mengaku keturunan Nabi tetapi perilakunya bertolak belakang dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebut kalau ada seseorang mengaku dzurriyyah Nabi, biasanya warga Nahdliyin cepat-cepat percaya begitu saja, bawaannya langsung pengen memberikan uang untuk mendapat keberkahan semata. Karena masyarakat NU sangat takzim kepada habaib, terkadang boleh jadi mereka dimanfaatkan untuk mengeksploitasi, memeras secara materi dengan modus-modus agama, tetapi ujungnya demi kepentingan komersial. Makanya kita tidak heran banyak orang-orang yang mengaku keturunan Nabi dengan meminta uang, dengan berjualan agama, berjualan syafaat dan lain sebagainya. Kiai Imaduddin dalam ceramahnya menceritakan proses kajian nasab Ba'alawi kepada masyarakat Lampung yang dilakukan dirinya berdasarkan metodologi studi pustaka, metodologi ilmiah dari berbagai sumber pendekatan yang menghasilkan kesimpulan bahwa nasab Ba'alawi terputus jalurnya ke atas. Dan masyarakat yang hadir saat itu menyimak dengan seksama sembari memperhatikan dan merenung apakah benar nasab Ba'alawi terputus sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin. Bagaimana penjelasan tesis Kiai Imaduddin yang diceritakan di kota Lampung atau di daerah Lampung? Berikut kita simak ceramahnya, berikut ini dia videonya. Maka ketika ada orang yang mengaku turunan Nabi, kita warga NU langsung inginnya mencintai dan menghormati. Betul? Betul apa tidak? Percaya begitu saja. Kalau ada orang mengaku dirinya keturunan Nabi datang ke rumah kita, pengennya ngasih duit aja walaupun gak punya. Betul nggak? Lama-lama keenaken itu orang. Jangan nunggu dikasih aja, kita bikin gaya-gayaan supaya ngasihnya jangan 50.000 20.000. Gaya-gayaan dia, jadeb-jadeban. Allah. Ada salam kiai dari Mbah Syafaat Banyuwangi. Luar biasa. Apa sahabat? Ini suruh beli minyak ini. Harganya berapa? Harganya 5 juta. Karena dia mengambil nama orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, akhirnya kita kena. Banyak sekali kejadian-kejadian, laporan-laporan, cerita-cerita dari obrolan.
orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kadang orang itu percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi, kemudian lama kelamaan akhlak mereka kemudian yang diperlihatkan di tengah-tengah masyarakat jauh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi curiga iki wong bener dudu keturunan Kanjeng Nabi, aja dudu turunan Nabi model makanya ngakal-ngakali wong melulu. Akhirnya saya meneliti nasab seseorang yang ada di internet. Ngakunya dia bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya, ada hadisnya. Lau kanat Fatimatu binti Rasulillah sallam, lau kanat Fatimatu bintu Rasulillah sallam sarakat laqata'tu ya. Ada. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis, karena beliau ini adalah ruwatul hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Ada. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa. Ini sudah membutuhkan kitab nasab. Saya cari kitab nasab, ada, sahih. Ini Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad. Saya cari kitabnya, ada. Yang sezaman. Ahmad punya anak Ubaid. Ini putus. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Isa punya anak Ahmad, ada dicatat di kitab-kitab nasab. Siri Silsilatil Alawiyah, dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ketika Ahmad, apakah benar dia mempunyai anak bernama Ubaid? Tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345 Hijriah. Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Anaknya katanya Alwi wafatnya 400 Hijriah. Berarti sudah abad kelima. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini, dari marga Al-Attas, As-Segaf bin Syihab bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kajian ilmiah, karena berbasis kitab-kitab nasab. Kemudian benarkah orang-orang ini ada? Saya menggunakan teori ilmu sejarah. Dalam teori ilmu sejarah, pertama kita heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah heuristik, kemudian kita lakukan, kita kritisisasi sumber.
kitab-kitabnya ada. Ini kitab apa namanya itu, Al-Iqlil, ini kitab Musallam Al-Haji, ini kitabnya Al-Hamadani, ini kitabnya Ibnu Khaldun yang ada di sekitar abad-abad itu. Ini kitabnya apa, Ibnu Samura yang abad kelima. Ini kitabnya Janadi Al-Janadi di abad ke awal abad ke-8. Dari kitab-kitab sejarah yang ada di Yaman tidak ditemukan nama orang-orang yang disebutkan dalam silsilah para Ba'alwi itu, ya. Hada yadullu bi anna hadhil asma ghairu mawjudatin fi zamanihim. Orang-orang yang diaku sebagai keturunan leluhur mereka itu nyata tidak ada pada zamannya. Kenapa bisa sampai tidak ada? Ya karena asal nulis saja nama-namanya supaya nyambung. Kapan mereka mengaku? Mulai mengakunya di abad ke-9 Hijriah. Jadi abad 9 Hijriah mereka baru nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Pengarangnya namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di situ dia mengurutkan nama dia, Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dari situlah mulai di abad 9. Dari mulai abad 9 ini sampai sekarang itu banyak kitab yang mereka buat. Makanya Syuhrah wal Istifadah. Banyak dari mulai dia mengaku sampai sekarang ini kitab yang mereka buat. Hampir itu kitab karangan keluarga mereka sendiri 27. Belum orang-orang yang lain yang suruh ngarang. Itu puluhan. Jadi puluhan. Makanya kaget sekarang diomong bukan turunan Nabi, marah-marah sama saya. Saya diomong Dajjal, Iblis. Dajjal. Ya premen maning wong mekonon je. Nah teman-teman, itu barusan video penjelasan ceramah Kiai Imaduddin di Lampung. Sebagaimana visi awal Kiai Imaduddin adalah menyebarkan hasil kajiannya terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengenai batalnya nasabah Alawi. Khusus di Lampung itu, Kiai Imaduddin penuh semangat menyampaikan proses kajiannya yang menghasilkan konklusi tentang nasabah Alawi, yang menghasilkan nasabah Alawi terputus, tidak tersambung jalur nasabnya kepada baginda Nabi. Maka kalau Kiai Imaduddin aktif berceramah di berbagai tempat, turun ke tengah-tengah masyarakat, dan masif pula mengisi kegiatan narasi-narasi tentang kajiannya di media sosial, bagaimana dengan Habib Ba'alawi itu sendiri? Tidakkah akan menyeimbangi informasi, narasi, pembenaran nasab Ba'alawi yang mereka yakini tersambung kepada baginda Nabi? Sebab kalau terus-terusan dibiarkan, masyarakat pelan memasti semuanya akan mengikuti argumentasi Kiai Imaduddin, karena lebih aktif bersuara menyampaikan hasil kajiannya, baik turun langsung ke tengah-tengah masyarakat maupun mengisi di berbagai media sosial. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan mengenai video yang barusan kita simak bersama-sama, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.